Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat beriring salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahmawati, saya dari kelompok 2, yang mana di kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, dan kedua orang anggota teman saya, Rafika Lutfi dan Muhammad Abiyu Rafi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan inti dari makalah yang sudah kami buat. Nah teman-teman, berbicara mengenai manusia, banyak sekali pertanyaan seperti Man huwal insan, siapa manusia itu? Mahyal basyarum masal, seperti apa sih manusia itu? Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pandangan Islam mengenai manusia. Man huwal Islam, siapa manusia itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa hamalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdilan. Yang mana pada inti ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Bani Adam atau manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Atau manusia itu adalah makhluk yang Allah muliakan. Allah memberi rezeki kepada manusia itu dengan segala hal yang baik. Allah pun menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu, mahyal basyarum masal, seperti apa sih manusia itu? Allah pun berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan yang mana artinya adalah Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Lalu, apa sih pandangan Islam mengenai manusia? Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah atau hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, manusia diciptakan tidak dengan cuma-cuma, melainkan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya untuk hidup di muka bumi, agar manusia tersebut dapat melaksanakan amanah dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan lagi, apa sih amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana sama-sama kita ketahui, yaitu yang ada dalam rukun Islam. Dalam perspektif agama Islam pun dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dan Allah pun memberikan kelebihan berupa akal untuk manusia berpikir mana jalan terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat adalah manusia itu tergolong dalam golongan makhluk sosial, yang artinya makhluk yang saling membutuhkan. Tentunya kita harus saling membantu. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh saling menjolimi, tidak boleh saling mencaci maki, karena itu pun sifat yang sangat dilarang oleh Allah dan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu sama-sama kita ketahui juga, manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM, yang mana manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan kebebasan. Lalu kebebasan apa sih yang dimaksud? Kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lainnya. HAM merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap individu yang hidup di bumi. Adanya HAM pun menjadi landasan atau fungsi manusia menjadi khalifatullah tanpa didiskriminasikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam diri manusia pun terdapat bagian-bagian yang Allah ciptakan sebagai penggerak dalam perjalanan manusia, yaitu seperti akal, hati, dan ruh, yang mana semua itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Dan di kesempatan kali ini, pengertian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, sekaligus salah satu anggota kelompok saya.
Pengertian dari akal, hati, dan ruh sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia sebagai khalifatullah. Selain memiliki fisik yang sempurna, Allah juga menganugerahi akal. Akal merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sebagai manusia, tentunya kita sangat memerlukan akal atau pikiran yang jernih. Karena dengan akal atau pikiran yang jernih, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari itu berjalan dengan baik. Dan tentunya kita sangat perlu menjaga akal atau pikiran kita agar tetap positif dan mengurangi hal-hal yang kurang baik atau tidak bermanfaat untuk kita lakukan. Selanjutnya, hati dalam bahasa Arab yaitu kolbu merupakan aspek terpenting juga yang terdapat di dalam diri manusia. Hati bisa diartikan sama dengan akal karena dapat memahami. Kita sebagai manusia sangat perlu menjaga hati kita agar tidak sombong atau tinggi hati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6, Fa'inama al-yusra, yang artinya sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita perlu sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu merasa tinggi hati atau sombong, karena terkadang kita lupa bahwa kita merasa kita bisa melakukan semua yang ada di dunia ini sendiri. Jadi kita perlu sekali menjaga hati kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti sombong, iri hati, dan hal lainnya. Dan yang terakhir, ruh. Menurut Ibnu Qayyim merupakan sumber kehidupan bagi manusia, karena ruh memberikan kehidupan bagi jasad dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ruh merupakan sumber pemberi penggerak, kehendak, dan rasa. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan kenikmatan atau hal-hal yang baik di dunia ini. Kedudukan manusia sebagai khalifah dan makhluk sosial di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia dibekali oleh akal dan pikiran. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga sebagai makhluk sosial di muka bumi. Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial.
Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NPM saya 202314500132. Pertanyaan saya, apa bedanya jiwa dan roh manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti, NPM saya 202314500003. Saya ingin bertanya, apakah Islam menekankan agar manusia banyak menggunakan akalnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Saputra, MPM 202314500011. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa pandangan Islam tentang asal-usul manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurahmawati dengan NPM 202314500046. Saya dari kelompok 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nurul atas pertanyaannya. Saya juga izin menjawab. Jiwa dan roh itu sama dalam hal penggunaannya. Yang membedakannya itu dalam hal acuannya. Maksudnya, jiwa itu pandangan manusia secara horizontal kepada dunia, sedangkan roh itu pandangan manusia secara vertikal kepada Allah. Penting untuk kita memahami bahwa keduanya merujuk pada bagian non-materi dari manusia. Namun hanya roh yang merujuk pada kehidupan manusia dengan Allah. Jiwa merujuk pada kehidupan manusia dalam dunia, baik secara materi maupun non-materi. Apakah sudah terjawab, Nurul, pertanyaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Diska karena telah bertanya. Saya Rofika Lutfi dengan NPM 202314500048. Dari kelompok 2, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, sebagai manusia perlu menggunakan akal, harus sesuai dengan proporsinya. Bila mana akal manusia tidak mampu, maka iman menjadi hal yang sangat berperan dalam hal ini. Sesuai yang tidak masuk akal, bukan berarti tidak ada, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Terkait pertanyaannya sudah saya jawab ya Rizka, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatullah dengan NPM 202314500150. Saya ingin bertanya, di situ kan dijelaskan kalau misalkan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Saya mau nanya, apakah seorang pemimpin atau khalifah itu harus seorang yang beragama Islam? Karena banyak dari kita yang berpikir kalau misalkan seorang pemimpin itu harus beragama Islam gitu. Terima kasih kepada Kak Rizky untuk pertanyaannya. Untuk terkait pertanyaannya, apakah seorang pemimpin harus beragama Islam? Saya izin menjawab ya. Dalam syariat di atas memang tidak menyebutkan secara jelas bahwa seorang pemimpin harus seorang muslim. Namun dengan adanya syarat memiliki ilmu sehingga dapat melakukan ijtihad, sudah barang tentu merupakan seorang muslim. Jadi pemimpin itu sudah barang tentu seorang muslim. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Cecep. Dalam Islam, pandangan tentang asal-usul manusia didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dengan tangannya sendiri. Penciptaan manusia pertama ini merupakan bagian dari rencana Allah, dan Adam dan Hawa adalah nenek moyang manusia. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan penciptaan Adam dan Hawa dan menyampaikan bahwa Allah menciptakan mereka dengan tujuan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Audio Jungle.